Assalamualaikum Kang, piye kabar puasamu Kang? Gak kumur 3 kali sing dibuang 2 kali kan? Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah riwayat di mana bumi ternyata pernah cengeng loh ditinggali manusia. Apakah penyebabnya? Apa karena bumi galau ditinggal gebetannya? Diam! Iku lah awakmu Kang. Apa karena bumi sedih karena pas buka puasa mau nyerok nasi ternyata rice cooker belum dicolok? Diam! Iku lah awakmu juga Kang. Apa karena bumi wajok narasi ae kesuwen lambemu? Oke santai. So langsung aja ke inti pembahasannya. Manusia boleh saja merasa bangga karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Keutamaan ini bahkan melebihi apa yang diberi kepada para malaikat dan setan yang lebih dahulu taat dan berbakti kepada pencipta. Di planet yang begitu hijau dan memiliki banyak sumber air ini, manusia bebas berekspresi memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun, tahukah kamu jika bumi pernah menolak keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita di tanahnya? Planet ini menangis dan memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan manusia. Bahkan, 2 malaikat gagal mengambil tanah di bumi saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Mengapa bumi sangat menolak kehadiran kita? Apakah karena kita setiap hari cuma numpang MCK alias mandi cebok kakus doang? Diam! Apakah ada penjelasan dalam misal menurut beberapa riwayat? Kisahnya terjadi saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang tercipta dari tanah. Dalam sebuah hadis muktabar yang dinukil dari Imam Ja'far As-Shadiq disebutkan, sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, terlebih dahulu Allah mengabarkan kepada bumi bahwa Dia akan mengambil tanah di sana. Hai bumi, aku akan menciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku, dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan ke dalam surgaku, dan siapa yang durhaka kepadaku, maka akan kumasukkan ke dalam nerakaku. Imam As-Salabi. Mendengar ini, bumi mulai cemas dan diliputi kekhawatiran. Hal ini pula yang dialami oleh malaikat. Golongan yang tercipta dari nur atau cahaya ini juga mempertanyakan keputusan Allah tersebut. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Setelah informasi ini disampaikan ke bumi, maka diutuslah malaikat Jibril untuk mengambil tanah di sana. Namun, bumi menolaknya dan tidak memperbolehkan malaikat mengambil tanahnya. Diriwayatkan dari As-Suddi, dari Ibnu Mas'ud, dari seorang sahabat Rasulullah SAW, mereka bercerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril ke bumi untuk mengambil tanah dari bumi. Namun, bumi menolaknya. Bumi pun memelas dan menangis kepada Jibril. Ia bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dan dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka. Mendengar itu, Jibril tidak kuasa mengambil apapun dari bumi, lalu kembali kepada Allah dan menceritakan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah bahwa dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Allah lantas mengutus 2 malaikat sekaligus yakni Mikail dan Israfil untuk turun ke bumi mengambil tanah. Lagi-lagi, bumi melakukan hal serupa dengan bersumpah membawa nama Allah. Kedua malaikat ini pun lalu kembali lagi kepada Allah tanpa membawa sedikit tanah pun, sama seperti Jibril. Allah kemudian mengutus malaikat Israel. Namun, malaikat ini tidak seperti 2 malaikat lainnya, karena ia tidak memperdulikan bumi agar tidak mengambil tanahnya.
Ia langsung memukul bumi dengan pedangnya, dan seketika itu bumi pun bergetar ketakutan. Lantas malaikat Israil mencabutnya segenggam. Meski bumi sudah bersumpah atas nama Allah, namun ia tetap mengambil tanah seraya berkata, "Aku takut melanggar perintah Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala perendahan darimu." Ketika Israil mengambil paksa atau mencabut sebagian dari bumi, bumi pun menangis merasa kehilangan tanahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa apa yang sudah diambilnya dari bumi sebenarnya akan dikembalikan ke bumi. Kemudian Allah berfirman kepada bumi, "Dari bumi kami jadikan kamu, dan kepadanya kami akan kembalikan kamu, dan daripadanya kami akan keluarkan kamu pada kali yang lain." Quran Surat Toha ayat 55. Kemudian malaikat Israil membawa tanah itu, dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktanya kini, ketakutan bumi terhadap manusia yang membuat kerusakan sudah terbukti adanya. Tidak hanya kerusakan bumi dari segi fisik, namun manusianya secara lahir dan batin. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia sebagai pemimpin atas makhluk tanpa alasan. Di akhir kisah kehidupan nanti, mungkin kita akan mengetahui apa sebenarnya skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahuinya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Itu tadi adalah kisah di mana ketakutan malaikat terhadap peringai manusia yang akan merusak di muka bumi ternyata benar adanya, ya kan? Menyakiti, mendudai, menjandai, memerawani akibat sifat angkuh manusia. Manusia kan sebenarnya sudah diberi akal, ya kan, terhadap apa yang dilakukan dengan segala resiko yang akan ditanggung. Masa belum pernah lihat bumi ngambek? Nih, ini itu baru sekelumit. Coba kalau udah ngambek level dewa, kiamat kita, Kang. Yo wis ya Kang, aku tak ngopi sih, wis kakean ceramah aku. Terima kasih sudah nonton video ini. Like jika suka, dislike kalau nggak suka, subscribe kalau berkenan. Kami dari Santri Bikin Project. Nantikan project-project kami selanjutnya. Assalamualaikum dan salam lestari.